Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini lebih ke dirimu pribadi ya. Ke depan apa yang terjadi nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalau kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana tentang kehidupanmu di masa depan. Ini bisa cepat lambat ya energinya. Jadi disesuaikan saja. Kita aminkan yang baiknya, positifnya ya. Dan kalaupun nanti keluar yang negatif, berarti lebih ke berjaga-jaga, jangan sampai itu terjadi. Kalaupun sudah terjadi karena energinya cepat ya, mungkin karena setiap orang berbeda-beda ya, berarti kalian harus bisa mencari solusi ya. Kalau sudah terjadi berarti solusi ya, tetapi kalau belum berarti ya kamu bisa mencegah ya. Oke, kita lihat di sini untuk yang pertama, The Emperor, Five of Swords, The High Priestess, Eight of Cups, Pack of Swords, Ace of Swords, The Empress, King of Cups. Wow. Untuk ke depan lebih waspada aja ya. Ini untuk lebih berjaga-jaga ya. Karena ke depan ini banyak penyakit ya. Paling utama ini adalah alergi ya. Ini mungkin lebih ke kehidupan kamu sehari-hari untuk bisa lebih menjaga diri, menjaga kebersihan diri, terus juga dari pola pikir, pola makan ya. Karena kadang-kadang pikiran itu yang akhirnya membuat kita tidak nyaman ya. Terus akhirnya hormon juga berpengaruh. Pola makan juga kalau tidak diatur ya bisa bahaya ya. Kira-kira apa alerginya ya? Karena saya lihat di sini alergi paling banyak ya. Di sini ada Six of Pentacles, bicara tentang penyakit ya. Ten of Swords, Seven of Swords, Nine of Pentacles, Three of Swords. Wow. Bicara tentang alergi, ini penyakit ya yang paling banyak. Jadi saya ambil yang dominan ya. Kalaupun mungkin kondisinya Kak Ica saya tidak seperti gitu, berarti readingan ini bukan untukmu ya. Karena ke depan ini akan banyak penyakit yang tidak kelihatan, tiba-tiba kamu sakit. Dimana penyebarannya lewat udara, lewat makanan yang kita nggak tahu ya. Ataupun karena kita dekat-dekat orang akhirnya tertular. Nah, ini penyakit menular sebenarnya yang akan datang menghampirimu ataupun keluargamu, akhirnya kamu juga kena. Atau bahkan mungkin kamu yang menjadi penyebab satu keluarga bisa sakit. Nah, ini hati-hati ya. Bicara tentang penyakit ya. Di sini ada alergi makanan ya. Jadi hati-hati dengan makanan yang mentah atau makanan-makanan yang mungkin kondisinya udah lama atau setengah masak. Ini kan ada yang seperti gitu ya, tingkat kematangannya belum ataupun mungkin masaknya kurang bagus ya, ataupun mungkin kalau mau dibilang memang nggak cocok dengan
makanan laut ya, ataupun mungkin kalau mau dibilang ya cara orang ambil ya, mungkin dia pakai racun atau apa, kita nggak tahu ya, karena limbah juga itu berpengaruh. Ikan itu makan yang nggak bagus, kita makan pula, akhirnya ya keracunan. Ini contoh kalau kita makan ikan ataupun yang lainnya. Makanya sekarang makanan itu juga dilihat, jangan asal makan ya, jangan asal beli. Nah ini ya, jadi ada alergi makanan ya, apalagi kalau besok-besok ini ya udah mau lebaran ya, jangan sampai makan sana sini sembarang-sembarang, ya, akhirnya alergi ya. Oke, di sini ada alergi udara juga, di mana hidungmu nanti gatal, meler, akhirnya apa? Radang tenggorokan ya, dari udara, tapi langsung bisa ke batuk-batuk, bisa ke apa dibilangnya, radang ya, karena udara ya, dimana debu-debu itu masuk ke tubuh kita. Atau telinga kamu gatal, mata kamu gatal, nah itu udara. Mata kamu iritasi, telinga kamu kayak pokoknya gatal, padahal bersih, nggak ada kotoran tapi kok gatal. Nah itu salah satu juga faktor dari alergi udara ya. Jadi mata merah, hidung tersumbat, sakit kepala ya, karena kalau kadang-kadang kita bilangin aduh kok saya sakit kepala, saya pusing, padahal kamu nggak tahu bahwa sakit kepala itu penyebabnya dari hidung yang meler, hidung yang gatal, dimana kamu alergi udara. Nah itu ya, jadi cari penyebabnya dulu, jangan langsung minum obat sakit kepala padahal kamu nggak tahu bahwa kamu nih alergi gitu ya. Oke, berikutnya di sini, nah ini alergi obat, jangan sampai salah-salah minum obat ataupun suntik-suntik ya. Ini ada beberapa yang suntik-suntik, entah mungkin kondisinya kamu ya, pokoknya intinya suntik-suntik kecantikan, suntik-suntik hormon, suntik ini suntik itu ya, macam-macam ya, karena di sini ada alergi obat ya. Suntik infus whitening, infus slimming, ini ada ya, padahal nggak cocok. Ataupun mungkin kondisinya kamu lagi sakit dan memang alergi alergi obat, nggak bisa tubuh kamu menerima obat itu masuk dalam tubuh kamu ya. Ini lebih ke obat sih, tetapi bukan obat pil saja, lebih ke cairan juga ya, infus atau suntikan ya, atau ya macam-macam yang masuk dalam tubuh ya. Nah itu harus diperhatikan juga, jangan hanya wah saya mau infus whitening, infus langsing, infus ini, infus itu, atau perawatan ini, perawatan itu, DNA salmon, bahasanya seperti gitu, tapi kan yang tubuh kamu menolak gimana ya. Bilang untuk kecantikan, tapi kalau untuk diri kamu menolak ya, tubuhmu menolak, itu bukan untuk kecantikan lagi, tapi malah alergi ya. Mungkin badanmu merah, gatal, terus panas ya. Nah ini, jadi hati-hati. Berikutnya di sini bicara tentang alergi sama ya. Ini alergi udara nih, tapi di sini alergi debu ya. Jadi ini lebih ke kulit. Nah ini hati-hati lagi ya, dimana debu lengket ke tangan kamu, akhirnya gatal-gatal, kamu garuk ya, atau ke leher, tempat-tempat yang bersarang keringat ya, lembab baru ada debu. Nah ini bisa gatal-gatal ya, bisa di punggung, bisa di leher, bisa di selangkangan ya, tempat lembab-lembab, atau di ketiak ya, pokoknya tempat yang lembab baru ya ada debu. Debu artinya dalam, walaupun memang kamu sudah pakai baju ya, tetapi ya namanya kalau sensitif ya, debu dikit aja langsung gatal, langsung kemerahan ya, langsung kayak lecet gitu ya. Nah ini jadi alergi debu. Jadi ya kalau mungkin bisa ya secara tidak langsung cari mungkin ya bedak, ataupun apa ya, ya kalau bisa sabun yang cocok ya, ataupun ya salap, ataupun apapun yang setidaknya bisa memberikan perlindungan untuk kulit sensitif ya, karena ini bicara tentang kulit ya, kulit luar ya, apalagi kalau yang tidak terlindungi gitu ya, lebih parah lagi gitu, gatal-gatal, dikira nyamuk padahal alergi ya. Ini mungkin juga bisa lebih ke anak bayi ya,
Jadi readingan ini kan bukan hanya untukmu saja, tetapi untuk mungkin anakmu, keluargamu ya, yang maka akan terserang dan akhirnya kamu juga ikut pusing ya. Ikut pusing karena apa? Karena biaya pergi ke dokter, karena sini ada bicara tentang duit juga ya. Dimana karena sakit akhirnya mengeluarkan biaya juga. Nah itu ya, dan terakhir di sini ya, dan terakhir di sini alergi kulit ya. Jadi mungkin ada jamur ya, panu, kadas, kurap, kutu air ya ini. Wow, jadi mungkin kamu yang nanti banyak cuci piring, banyak mencuci pakaian, atau mungkin anak kamu suka main-main air, ataupun mungkin tidak cocok sabun, mungkin dia sering panas-panas matahari ya, akhirnya ada panu, kadas, kudis ya. Nah ini alergi itu ya, dimana alergi kulit. Nah ini hati-hati, ke depan akan banyak alergi, tiba-tiba kok ada gitu, nggak sadar. Nah ini ya, jadi lebih waspada aja ya, karena alergi akan bisa melanda kamu ataupun keluargamu. Kalau seandainya keluargamu yang dilanda, berarti kan kamu yang ikut pusing, kamu yang ikut stres. Nah sekarang karena kamu mendengarkan tarot, jadi kamu harus bisa lebih menjaga kewaspadaan itu terjadi untuk dirimu dan keluargamu ya. Banyak makan yang bergizi ya, lihat dulu ya, jangan asal makan. Terus juga tidur yang cukup, mandi di air yang bersih ya, minum dengan air yang betul-betul sudah masak ya. Jangan asal ambil galon, tiba-tiba di dalam galon atau ya macam-macam ya, nggak dibersihkan, ada banyak lumut dan segala macam. Ini kan sekarang gitu, tampilan luarnya oke, tapi dalamnya belum tentu. Lebih baik masak air ya. Nah itu oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Untuk ke depan lebih berhati-hati aja, lebih waspada. Jangan sampai kamu sakit. Saya doakan semoga ke depan hidup kamu penuh keberuntungan, bahagia, kesehatan juga untukmu ya, dan kelimpahan untuk kamu. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.